kebetulan mau ibadah nggak bisa. Aku mau ibadah. Kira-kira kalau setelah ibadah kamu kesini bisa nggak? Oh boleh boleh. Kalau gitu aku duluan ya soalnya buru ibadah. Oke oke. Hati-hati ya. Dadah. Bisa. Ayo ikut aku. Nggak ada masuknya di dalam. Oh, boleh tuh aku masuk ke dalam. Boleh. Yuk. Bentar deh. Ya ada yang kurang dong. Jilbab deh kayaknya, setahu jilbab. Bisa nggak apa-apa, coba aja sekali ditutupkan. Udah pakai jilbab aja. Oke, beneran boleh ya. Bisa nggak boleh? Gimana nih, bagus kan maksudnya? Karena bisa aku lihat tempat ibadah kamu ternyata adem ya. Kamu juga cocok loh pakai jilbab. Oh, makasih. Aku juga mau tanya, emang selama ini kalau kamu ibadah itu cuma apa? Doanya cuma kita aja ya, ini doang. Itu bukan nyanyi sih Kak Visa, itu termasuk panggilan doa. Pasti berisik tuh. Kalau di sini tuh ya, ibadahnya harus khusyuk. Nah, kayak gini sih. Tapi itu dari agama aku itu termasuk cara kita berdoa. Jadi harusnya kan dari agama aku dong. Itu kayak di sini lebih enak, nyaman, nggak berisik. Agama itu kan beda-beda bisa, jadi cara kita berdoa juga beda-beda. Kita kan menghargai orang. Iya, aku menghargai kamu, tapi kayak apa ya, beda gitu loh. Beda di sini jadi nggak ramai gitu. Kayak kalau berisik tuh ganggu orang lain nggak ada nggak gitu. Aku minta ibadahnya nggak topik sih mau pisah itu bukan gitu maksud anda. Kok kayak seolah ibadahnya salah ya? Kenapa ini kok kalian tegang gitu? Nggak apa-apa. Ya coba cerita pengalaman. Jadi Nafisa itu tadi bilang kalau ibadahku tuh berisik gitu, nggak tertib gitu lah. Padahal itu kan masuk panjatan doa. Dia kan nggak menghargai aku, nggak gitu maksud aku. Kayak apa ya, kan ibadahku ini, ibadahnya dia kan bisa berbeda. Tapi kan kalau di baca kita tuh lebih kayak apa ya, lebih tenang, damai, nggak berisik gitu loh. Kamu tuh gak boleh begitu Nafisa. Aku tahu sendiri kita tuh ada Pancasila yang udah jadi pedoman bagi kita kan. Kan kita di Pancasila udah dikasih tahu kalau kita tuh harus toleransi antar umat beragama. Ya kan aku toleransi soalnya. Kalau tadi itu bukan toleransi namanya, itu intoleransi. Kamu juga udah melanggar sila pertama loh. Kamu gak boleh gitu tahu, itu udah melanggar Pancasila. Kamu kan tahu sendiri di Pancasila itu udah diatur bahwa kita tuh harus saling menghormati dan toleransi antar agama. Nah, aku sih sadari dan kamu juga sebetulnya sama pakai jilbab. Aku pernah nyaman pakai jilbab. Jadi kan aku toleransi, dan kalau masalah jilbab kan aku suruh kamu coba-coba. Oh, itu bukan toleransi namanya, itu intoleransi. Kamu kan memaksakan udah buat coba hijab, padahal dia sendiri juga gak nyaman. Kamu juga bilang kalau ibadahnya itu kurang tertib dan kamu malah membanggakan agamamu sendiri. Itu sebenarnya Pancasila loh. Tapi sama berarti diharapkan kamu untuk coba. Tapi aku aja kamu suka pakai jilbab.
Iya, maaf ya kalau aku suka. Kalau kita di sekolah beda, harus toleransi. Ya udah. Halo, perkenalkan nama saya Zainab Selvi dengan NIM akhir 029. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber. Perkenalkan, saya Widiasari, saya dari Fakultas Hukum yang akan memberikan informasi kepada kawan kami. Baik, untuk pertanyaan pertama, mengapa menghormati kebebasan beragama termasuk bagian penting dari sila pertama Pancasila? Menurut aku pribadi ya, mengapa hal ini tuh menjadi sangat penting untuk menjadi bagian dari sila pertama, karena pada intinya sila pertama itu menekankan bahwa kita itu warga negara Indonesia memiliki hak untuk memeluk, untuk memiliki hak dan melakukan ibadahnya sesuai dengan keyakinan atau agama yang kita masing-masing. Nah, hal ini juga nanti akan mempengaruhi kerukunan antar umat beragama dan mungkin akan bisa menghindari konflik sosial antar umat beragama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam konteks sila pertama Pancasila, bagaimana seharusnya sikap seorang pemeluk agama ketika menghadapi perbedaan praktik ibadah dengan orang lain? Menurut aku sikap yang harus pertama banget dilakukan itu adalah toleransi, karena toleransi itu penting banget untuk kita menjaga atau menjalin hubungan antar umat beragama. Terus yang kedua itu tidak memaksakan keyakinan orang, karena sekarang itu banyak banget olok-olokan antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain untuk meng-highlight kalau keyakinan itu sudah paling benar. Padahal seseorang itu punya cara, punya tujuan dan mengerti apa yang harus dilakukan pada keyakinan tersebut. Dan terakhir itu ada di mana kita itu harus bijaksana dan dewasa. Kita tidak boleh meremehkan atau bahkan mencaci maki keyakinan orang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah akibat jika seseorang melanggar nilai etika sila pertama Pancasila dalam kehidupan beragama? Yang paling utama dalam melanggar itu adanya hate speech atau ujaran kebencian terhadap keyakinan itu dengan perbedaan keyakinan yang lain. Nah, kalau dilihat dari akibat hukumnya sendiri, itu bisa jadi menghalangi orang beribadah. Yang dimana di sini itu diartikan bahwa di undang-undang itu mengatur melanggar kebebasan orang beragama. Tercatat juga dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Itu sih yang highlight. Dan untuk pertanyaannya terakhir, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dalam menjaga sila pertama Pancasila agar tidak terjadi intoleransi di lingkungan perkuliahan? Lewat sikap itu sebenarnya kita juga sebenarnya paham ya antara menghormati dan menghargai yang keyakinan beda agama itu, karena memang itu sudah hal lumrah yang harus kita lakukan di Indonesia. Terus yang paling penting itu terbuka dan toleran tadi agar tidak terjadi intoleran. Nah, terbuka ini tuh maksudnya tidak kita bisa menyampaikan informasi kita dengan bebas, namun kita itu tidak boleh menyebarkan informasi itu kepada halayak, misalnya sosial media kampus dan yang lain. Maksudnya kalau tidak berkepentingan yang dengan sesuai ini kepada penyampaian tadi, kita tidak boleh sembarangan lebih menyebarkan cerita ataupun semacamnya. Dan yang terakhir itu menemukan empati. Kadang kita itu kan di satu tempat ada diskriminasi ya, mungkin dari antar golongan atau berbeda keyakinan itu tadi. Kita harus saling membuka empati kita untuk tetap menghargai dan tetap menjadikan dia itu adalah saudara sih, sama di hadapan kita gitu loh. Gitu. Oke, terima kasih narasumber atas jawabannya dan waktunya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik Bapak di sini saya dari Daya sama teman saya. Saya Amalia Kristianito dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Di sini
Bapak dalam rangka tugas video untuk mata kuliah umum untuk mata kuliah Pancasila. Di sini sebelum kami memberikan pertanyaan, saya apakah Bapak berkenan untuk diwawancara? Insyaallah berkenan. Itu mungkin dari Bapaknya bisa perkenalan terlebih dahulu. Ini mungkin dari penjelasan dari Bapak siapa? Ya. Baik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Qadir, umur 38 tahun, dari Jakarta Bakti, Surabaya. Terima kasih Bapak untuk perkenalannya. Mungkin kita langsung ke sesi wawancara saja ya Bapak. Ini saya ada 4 pertanyaan yang ingin Bapak bisa jawab sesuai pendapatnya Bapak. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut pandangan Bapak, bagaimana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan moral dan etika bagi umat beragama Indonesia? Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Namun sebelum saya menjawab tentang pertanyaan tersebut, mohon maaf apabila nanti apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan hukum atau tentang masalah keagamaan ini. Namun saya berusaha untuk menjawab sesuai dengan batas kemampuan saya tentang pertanyaan tersebut. Baik, mengenai apa pertanyaan tadi? Pandangan Bapak, bagaimana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi landasan moral dan etika bagi umat beragama di Indonesia, khususnya dalam menjalin toleransi? Begini intinya, setiap pemeluk agama seharusnya memahami dan menghayati betul dari makna dari Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak ada satupun agama yang ada di Indonesia ini yang mengajarkan hal yang tidak baik dan tidak terpuji, apalagi masalah intoleran. Sikap-sikapnya yang muncul di Indonesia dari yang mengatasnamakan agama tertentu itu muncul bukan dari ajaran agama itu, melainkan dari oknum-oknum pemeluk agama itu sendiri. Dan rasanya menjadi sebuah sangat penting untuk para pemeluk agama diberikan pengetahuan tentang bagaimana para pendiri bangsa ini menggagas dan merumuskan sila yang pertama itu, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai sila pertama dan dasar daripada negara Republik Indonesia, karena penghormatan dan rasa hormat yang begitu besar dari bangsa ini kepada pendiri bangsa akan membantu untuk pemeluk agama ini lebih dalam istilahnya dalam tanda petik menerima apapun yang menjadi alasan daripada pendiri bangsa sebagai para pendahulu mereka itu semua. Itu tadi. Bapak, ini pertanyaan ketiga. Apakah strategis yang harus diambil oleh para ustaz atau tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai toleransi Pancasila kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi penyebaran informasi yang menyesatkan? Ya, para tokoh agama seharusnya memberikan pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan sikap para pencetus agama dalam tanda kutip pencetus agama terhadap agama dan ajaran yang lain yang tumbuh dan berkembang pada saat ini, termasuk para nabi dan para rasul memperlakukan orang-orang yang berada di luar keyakinan mereka, bahkan penghormatan para nabi dan rasul itu dan para pendahulu kepada orang-orang yang menentang agama itu. Dengan begitu para pemeluk agama akan menjadi paham dan terinspirasi bagaimana menghadapi dan kemudian bisa menerima perbedaan yang ada di sekitarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dalam arti para rasul saja bisa menghormati perbedaan yang ada pada saat itu. Salah satu contohnya bagaimana
Rasulullah sendiri itu sangat menghormati kaum Nasrani dan juga kaum Majusi pada saat beliau berdakwah, dalam arti penanaman intoleran ini betul-betul sangat diajarkan oleh para Rasul, para Nabi agar bisa menerima perbedaan. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih, apa satu pesan kunci yang ingin Bapak sampaikan kepada kami nih, generasi muda Indonesia, yang mengenai pentingnya mengamalkan toleransi silaturahmi dan menjaga keutuhan dan kerukunan? Ya, terima kasih. Jadilah penyembah Tuhan, bukan penyembah agama. Jadilah orang yang mengabdi kepada Tuhan, bukan yang mengabdi pada agama. Karena agama yang diinginkan Tuhan pastinya tidak sama dengan agama yang diinginkan manusia. Kebenaran yang sesungguhnya dan agama yang sesungguhnya ada pada sisi Tuhan, bukan yang ada pada pemahaman manusia. Itulah makanya kenapa dalam satu agama bisa muncul banyak pemahaman, muncul banyak firqah, muncul banyak aliran, karena mereka memahami agama ini atau cara mereka memahami agama tidaklah sama jika mereka tidak bisa menerima perbedaan pendapat dalam satu agama. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima perbedaan di antara itu sendiri, agama itu sendiri? Kurang lebih